Kalau kita kan memiliki 3 bentuk transformasi, yaitu ada sosial, ekonomi, dan tata kelola. Sedangkan transformasi digital ada di aspek transformasi ekonomi. Di dalamnya ada transformasi digital, yang melingkupinya adalah transformasi ekonomi. Nah, di situ kan kita bisa melihat bahwa pendekatannya memang orientasinya bagaimana kita bisa transformasi digital ini starting point ataupun strateginya diambil untuk mendongkrak ekonomi. Kita akan mendongkrak ekonomi bangsa kita ini melalui atau dengan katalis transformasi digital. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Pemerintahan memang tidak bisa dihitung dalam ukuran 100 hari. Tapi bolehlah kita sedikit berimajinasi. Kira-kira di 100 harinya Pak Prabowo ini, hilal transformasi digital udah seperti apa? On the track? Deviasi sudut terbitnya sudah kelihatan? Atau kelihatan bahwa kita akan lari di dalam lajur percepatan yang luar biasa? Pemerintah digital atau pemerintahan digital, ya benar gitu ya, bahwa mungkin di sekarang tahun-tahun ke depan istilah SPBI akan sedikit menjadi usang gitu ya. Kita akan menggunakan istilah baru, yaitu yang namanya pemerintah digital. Ya, moga saja ini bukan sesuatu yang dari nol lagi, tapi merupakan sesuatu yang sudah berkelanjutan dari apa yang dilakukan oleh SPBI selama 5 tahun terakhir ini. Gitu ya. Itu harapan kita bahwa ini hanya mengubah filosofi, mengubah jargon, mengubah spirit saja menjadi lebih luas. Kadang kita seneng aja, ya orang-orang kita ini digital lebih keren lah daripada elektronik gitu ya. Nah itu semoga sih spiritnya itu aja ya. Nggak apa-apa lah, yang penting substansi dan esensinya bisa diterima oleh masyarakat kita. Yang penting dampaknya sih. Ya. Masalah lembaga, ya di pemerintahan tentu lembaga ini kan sangat penting ya. Artinya pemerintah kita ini butuh sesuatu yang memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu kan diimplementasikan dari anggaran. Ya, keberpihakan anggaran, turunnya anggaran akan menjadi suatu ibarat kata darah atau motor sebuah program itu bisa dieksekusi. Nah, tentu saja kalau tidak ada lembaganya, misalkan Lembaga Transformasi Digital Indonesia, ataupun apapun ya, atau itu menempel dalam sebuah kementerian atau lembaga yang ada, akan cukup sulit untuk mendapatkan anggaran yang dedicated ya. Anggaran yang cukup lah kasarannya. Karena kadang anggaran itu bisa memotret seberapa serius sih pemerintah. Seperti kita pun tahu lah ada anggaran pendidikan yang besarnya sampai 20%, oh berarti memang pemerintah fokus banget di sana. Pun nanti kalau kita melihat anggaran transformasi digital ataupun apa hanya sekitar 1% atau bahkan di bawah 1%, ya kita bisa memotret bahwa itu serius apa tidak. Nah, lembaga itu sepemahaman saya sih saat ini di kalau kita memantau dari struktur organisasi aja karena masih sangat dinamis nih ya. Kalau saya lihat di para kementerian dan lembaga, di Bappenas ada Deputi Transformasi Digital, di Kemenpan ada Deputi Digital, ya, kemudian di Kementerian Kominfo ada Direktorat Jenderal Pemerintah Digital, ada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital. Ini yang kebaca aja gitu ya, yang kebaca secara struktural nomenklaturnya, yang kebaca ya. Kadang kalau di Kemenkes itu ada DTO juga, Digital Transformation Office gitu ya, officer gitu ya. Itu juga bisa. Tetapi kalau kita bisa melihat pakemnya Bappenas, Komdigi sama Kemenpan, itu lembaga yang ada kaitannya dengan transformasi digital di Indonesia. Mana yang menjadi leading sektor, mana yang menjadi orkestrator, mana yang berperan sebagai teknologi mindset atau minded, kemudian ada yang organisasi minded. Saya pikir butuh waktu ya. Nanti kita tunggu penjelasan-penjelasan lebih lanjut pada empunya, pada yang bertanggung jawabnya untuk memastikan orkestrasinya ini kayak apa. Dan saya secara pribadi berharap koordinasi, kolaborasi dan tidak ego sektoral ya, karena ego sektoral itu kebaca banget sebetulnya ya. Satu kementerian pengennya A, yang ini pengennya B, C ya. Kita sebagai pemerhati sih ngelihat aja, ini ngobrol nggak sih sebetulnya ya. Saya pikir sih itu yang layak kita tunggu di langkah-langkah berikutnya. Ya,
Transformasi digital tentu kalau dalam perspektif pemerintah kan harus melihat pada rencana pembangunan jangka panjang nasional kita lah, yang sudah ada ditetapkan dalam bentuk undang-undang, yaitu dari tahun 2025 sampai tahun 2045. Sekarang 20 tahun ke depan. Nah, itu menjadi cantolan buat kita semua, ya. Artinya Indonesia mau kemana kan kebacanya dari situ. Mungkin pernah saya bahas juga di podcast sebelumnya bahwa transformasi digital masuk ke dalam bagian di transformasi ekonomi. Ya, kalau kita kan memiliki 3 bentuk transformasi, yaitu ada sosial, ekonomi, dan tata kelola. Sedangkan transformasi digital ada di aspek transformasi ekonomi. Di dalamnya ada transformasi digital, yang melingkupinya adalah transformasi ekonomi. Nah, di situ kan kita bisa melihat bahwa pendekatannya memang orientasinya bagaimana kita bisa transformasi digital ini starting point ataupun strateginya diambil untuk mendongkrak ekonomi gitu ya, untuk mendongkrak ekonomi digital. Itu kalau kita melihat dari starting point. Strategi itu kan kebaca saat dia starting point-nya kemana. Oh, starting point-nya di sana, berarti kita akan mendongkrak ekonomi bangsa kita ini melalui atau dengan katalis transformasi digital. Tentu sampai mana sekarang transformasi digital kita? Perlu nggak percepatan? Ya, banyak suatu analogi yang mengatakan bahwa kalau ada percepatan berarti terjadi perlambatan. Kenapa kita mesti melakukan percepatan? Oh, berarti ada indikasi terjadi perlambatan. Nah, kalau kita bisa melihat sampai di mana gitu ya. Tentu digitalisasi ini kan sudah proses yang panjang ya, sudah proses yang panjang dalam artian mungkin kita ingat salah satu booster-boosternya adalah saat kita ya generasi-generasi mulai ada internet tahun 95-an di Indonesia, kemudian booming dengan website ya .com era. Kemudian kita masuk ke dalam perspektif smartphone 2007 merupakan suatu milestone juga, kita memiliki smartphone ya. Smartphone adalah semua dalam handphone kita ya, ada bisa internet, bisa beraktivitas, bisa berkomunikasi gitu ya. Kemudian di tahun 2010 atau 2011 kita mengenal Uber, maka akan ada istilah Uberisasi ya. Uberisasi itu dalam perspektif banyak sekali lahir e-commerce dan marketplace di era-era itu dan sampai hari ini. Itu kan tentu men-trigger yang namanya ekonomi digital. Ya, jadi kita melihat bahwa ekonomi kan nggak cuma sekedar bagaimana kita konsumsi ya, tapi ada mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi. Diawali dari konsumsi, yaitu pada saat kita uberisasi, maka disitulah mulai lahir marketplace ya. Kalau di Indonesia kita kenalkan ada mulai dari Tokopedia, Bukalapak, itu kan menjadi boom-boom gitu ya. Kemudian semua berlomba-lomba menciptakan platform-platform sendiri based mobile, sehingga artinya antara produsen sama konsumen itu tidak lagi ada perantara gitu ya. Kita bisa direct beli langsung kepada penjualnya langsung atau produsen langsung. Nah, artinya apa? Ekonomi digital itu menjadi sesuatu yang kita ingin tuju. Ya, tentu dengan parameter-parameter ekonomi itu kan ekonomi makro atau mikro ya, bisa PDB negara kita atau pendapatan per kapitanya berapa, tapi ekonomi digital akan menjadi tools untuk mengejar peningkatan pendapatan negara maupun per kapitanya tadi. Nah, sampai di mana ya tentu butuh ukuran lagi kan ya. Karena kan selama ini kan ekonomi digital itu ya berjalan saja gitu ya. Belum menjadi suatu program yang secara dedicated terstate di sebuah rencana pembangunan jangka panjang kita. Itu yang mesti kita kulik lagi. Selama ini kan yang sudah ada tentu lebih banyak kepada e-government. Dimulai dari proses e-gov, SPBE di era-era masa lalu, sekarang pemerintah digital. Kemudian sekarang akan dipush untuk mendorong ekonomi digital dan akhirnya mendorong kepada masyarakat digital untuk keterlibatan dan keberlanjutannya. Jadi saya pikir kita juga masih menunggu bagaimana ukuran-ukuran atau siapakah yang menghandle ini ekonomi digital atau kementerian UMKM atau mungkin Kemenko-nya yang akan menghandle. Kita cukup menunggu bagaimana map ekonomi digital Indonesia. Sebetulnya target yang paling gampang kita bisa raih kan PDB kan. Berapa sih? Indonesia kan pengen jadi Indonesia maju ya. Indonesia maju itu kan salah satu indikatornya adalah pendapatan per kapitanya di level berapa juta dolar. Itu aja sebetulnya indikator yang kita bisa bilang. Nah, pendapatan itu kan
sangat berkorelasi dekat dengan yang namanya ekonomi gitu ya. Nah, bagaimana ekonomi digital ini bisa meningkatkan pendapatan per kapita dari masyarakat kita. Ukurannya ke sana. Kalau misalkan pendapatan itu masih jauh dari panggang, maka butuh dipercepat kan prosesnya, kan itu aja. Jadi kalau targetnya memang 200, kita sekarang ada di tahap 10 misalkan, maka masih ada trackpad sekitar 190 lagi untuk mencapai ke sana. Buruan dong, ini berapa lama? 20 tahun. Bisa nggak? Cuma 5 tahun aja, maka butuh percepatan untuk mencapai target yang diinginkan. Terus saya sih ukurannya memang ke pendapatan per kapita. Itu yang menjadi indikator salah satu dari sebuah negara maju. Yang kita ingin tuju menjadi Indonesia maju itu di tahun 2045. Oke. Kita harus kembali ya, bagaimana sih pemerintah kita membangun budaya. Kita lihat dong fungsi pemerintah kita ya. Fungsi government itu kan ada government 10, 20, 30, 40 gitu ya. Ada growth ya, bahwa dia sebagai regulator only, kemudian sudah menaik lagi sebagai orkestrator, kemudian dia berperan lagi sebagai supporting, macam-macam gitu ya. Artinya budaya itu kan tentu kalau kita dalam jargon yang sederhana kan biasa budaya gitu ya. Jadi dari mulai kebiasaan, kemudian menjadi budaya. Ya, budaya itu kan bisa dibentuk sebetulnya gitu ya. Tetapi pemerintah sebagai regulator dan support system tentu akan mengarahkan supaya budayanya seperti apa. Ya, sederhana aja lah, kita bagaimana membangun literasi digital kita. Ya, negara netizen kita kan dikatakan adalah netizen yang paling sadis-sadis gitu ya. Nah, sadis. Kemudian judi online kita adalah yang tertinggi di dunia. Nah, ini kan menjadi sebuah, keprihatinan kita bersama ya. Karena memang kadang kita terlambat untuk mengetahui bahwa impact-impact sebuah teknologi itu akan datang seperti ini gitu ya. Tentu kan kita bisa belajar dari negara asing kan, ya, di mana mereka sudah pernah mengalami duluan dari kita. Ya, ini kan mungkin salah satu benefit ya negara berkembang itu kan selalu terlambat dalam perspektif pertumbuhan teknologi dan sebagainya. Tapi kan dengan zaman sekarang yang sudah mudah informasi, kita bisa belajar dari negara lain bahwa sebuah teknologi internet misalkan akan memiliki dampak yang seperti ini kepada masyarakatnya. Maka pemerintah tentunya membuat regulasi dan sangat baik memulai dengan Undang-Undang PDP yang sudah kita launching dan sudah 2 tahun, walaupun ya kita bisa melihat si etikat pemerintah. Tanpa saya nggak tahu juga ya seberapa sibuk pemerintah ya, apakah mengambil prioritas apa enggak. Lembaga PDP kan sampai hari ini belum terbentuk, padahal Oktober kemarin kan semestinya sudah bisa diimplementasikan. Nah, ini kalau saya sebagai seorang pemerhati, tanpa saya tahu di dalam ya, sibuk banget nggak sih gitu ya? Pemerintah nggak niat sih untuk PDP, karena nggak sesegera mungkin sesuai dengan timeline-nya 2 tahun gitu ya, dan proses penegakannya seperti apa, lembaganya seperti apa ya, seperti biasa lah, angkat-angkat aja Indonesia mah. Nah, habis itu hilang. Nah, itu saya berharap sih tidak begitu ya di pemerintahan yang baru sekarang. Kira-kira ya budaya akan dibangun oleh regulator dan supporting yang kuat oleh pemerintah. Lalu biarkan masyarakat menjadi apa yang diinginkan, tapi kita shaping country namanya. Kalau di perusahaan ada shaping the organization, tapi bagaimana kita membentuk karakter negara ini. Semoga pemerintah satu dengan yang lain, antara kementerian dan lembaga saling berkolaborasi, itu aja sih. Karena yang paling penting antara pusat dan daerah itu harus sinkron. Ya, jangan sampai nanti pusat sibuk sendiri, ada direktorat yang ini itu, ada deputi ini itu, di bawahnya bingung, karena kita kan ada pemerintah daerah di situ, yang notabene nanti turun ke kabupaten kota yang memiliki masyarakat, ya. Kita kan ada struktur bernegaranya nih, dari pusat kemudian ke provinsi kepada kabupaten kota gitu. Jadi message-nya adalah bagaimana pemerintah kita bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Ego sektoralnya tolong diturunkan sedikit dan kita memiliki satu tujuan yang sama. MIK Podcast menuju Indonesia Digital.